Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Bahas tiba-tiba bangkrut. Tadi Mama bilang orang yang tidak bakal bangkrut adalah orang yang satu baca Al-Quran, dua mendirikan sholat. Ya, Anda lihat, innalladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga kata Allah, orang yang gak bakalan rugi selama hidupnya, apalagi jatuh sampai bangkrut, orang yang selalu bersedekah, baik sir tersembunyi maupun nampak kelihatan oleh orang. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tidak akan dalam perniagaannya mendapatkan kerugian, artinya untung terus. Untung terus, Pak. Orang yang selalu mengeluarkan sedekah, kata Allah, Masya Allah, dia yakin rezeki yang dalam genggaman dia bukan milik dia, tapi milik Allah. Cuma dititipin sama dia, jadi longgar. Masya Allah. Makanya hadis Nabi mengatakan, harta simpannya di tangan, bukan di hati. Bukan di hati, ya mah. Kalau di hati mah ditumpuk-tumpuk. Wailul likulli humazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali ala idah innaha alayhim sadah fi amalin mumaddadah. Celakalah neraka wel bagi orang yang tukang pengumpat dan mencela. Neraka wel bagi orang yang numpuk-numpuk harta. Mereka mengira dengan dia numpuk harta akan abadi di alam dunia. Kalla, sama sekali tidak. Bahkan mereka aku masuk ke api hutomah. Allah nanya, tahukah kalian apa yang disebut dengan api hutomah? Allah yang langsung menerangkan, yaitu api yang begitu dinyalakan langsung masuk ke dalam hati orang tadi. Orang tadi diikat dalam tiang yang sangat panjang, depan, belakang, kanan, kiri, ditutup persis kayak kambing guling. Ya Allah. Itu orang rugi jadi kambing guling. Kalau kita tidak mau rugi, tidak mau apalagi bangkrut, pengen jadi orang beruntung, kata Allah, punya harta simpan di tangan, bantuin orang yang perlu bantuan, tolongin orang yang perlu pertolongan, ringankan beban orang yang keberatan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka bekerja dimanapun nggak akan rugi. Masya Allah. Tidak ada kerugian. Ya, Ma. Kenapa? Sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka dapat nikmat karunia, mereka bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, mereka bersabar, sabar baginya. Orang yang benar-benar tiga-tiganya ada, kata Allah. Kalau suatu saat dia usahanya bangkit, dia bersyukur. Usahanya jatuh, dia bersabar. Alhamdulillah, waktu saya punya duit, udah nyumbang pesantren, Alhamdulillah. nyumbang musola, udah ngebangun masjid, udah haji, udah umroh, udah banyak anak yang disekolahkan, banyak fakir miskin yang dibantu, kaum duafa yang saya bantu. Sementara sekarang miskin, alhamdulillah ya Allah, saya tidak salah ketika dititipin harta. Tuh orang beriman. Berbeda kalau orang tidak beriman yang numpuk harta. Begitu dia rugi, begitu dia bangkrut, dia, ya Allah, nyesel kemarin ngelagi duit banyak ngahaji. Ya Allah. Nyesel kemarin nggak umrah. Nyesel kemarin nggak nyumbang masjid. Ya Allah. Sekarang boro-boro haji, boro-boro umroh, boro-boro nyumbang masjid, berangkat aja kagak boleh, kata. Duit ada, badan sehat, keinginan ada, pesawat ada. Tapi tidak juga berangkat, nggak ada kesempatan. Kesempatannya nggak ada ya. Makanya itulah orang bangkrut. Kenapa tidak memanfaatkan situasi yang ada dengan kondisi dia? Makanya mendingan kita nikmati apa yang kita pengen, dinikmati. Iya, Ma. Bagi orang sekeliling kita, Masya Allah, Insya Allah bahagia, nggak bakalan bangkrut karena mensyukuri nikmat Allah. Begitu hidup seharusnya, kata Al-Quran. Iya, Ma. Karena mayoritas orang-orang yang bangkrut itu identik dengan rasa penyesalan dalam hidupnya, ya, Ma. Kenapa penyesalan? Iya. Karena Yang namanya penyesalan karena waktu dia menggenggam sesuatu tidak dimanfaatkan yang diperintahkan oleh Allah. Begitu hilang baru penyesalan, dan jangan lupa ini nggak bakal kembali. Iya, Ma. Iya. Nggak akan kembali. Kita. Makanya Kebahagiaan juga. ketika semua dalam genggaman kita, pangkat, jabatan,
ketenaran, kekayaan, wibawa, kekuasaan dalam genggaman kita manfaatkan di jalan yang Allah ridhoi, kita beruntung, bersyukur, menjadi wasilah dari Allah menyenangkan masyarakat, menjadi wasilah dari Allah menghajikan keluarga, melaksanakan wasilah dari Allah ngeberangkatkan orang umroh, memperbaiki rumah orang, nyekolahin fakir miskin, nyekolahin kaum duafa, itu jadi tidak memiliki. Iya, Ma. Tapi kita merasa saya hanya wasilah, Seperti itu ya. memutus kepemilikan. Tiba-tiba bangkrut, apa Bang yang harus kita lakukan untuk bisa segera bangkit kembali itu Bang? Yakin, inilah yang terbaik dari Allah untuk saya. Kalau saya tidak pernah jatuh, kapan saya mensyukuri saya bisa berdiri? Contoh, kalau orang tidak pernah sakit, dia sombong dengan kesehatannya. Sehat Ketika terus. kita sakit, Masya Allah, kita sadar betapa bahagianya menjadi orang sehat. Sehat, betapa Ketika orang itu nikmatnya. jatuh, bangkrut, dia bersyukur, alangkah bahagianya kemarin saya jadi orang kaya. Jadi orang Duit kaya. banyak, orang lain 2.000 aja nyari. Orang yang makan beras liter aja nyari. Makanya dengan kita jatuh sekaligus kita mensyukuri pernah begini, pernah begini, pernah begini. Untung dipakai di jalan yang Allah ridho. Itulah yang Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujrohum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Fatir ayat 30. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang-orang yang selalu mendirikan sholat, orang-orang yang selalu bersedekah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak oleh orang lain, mereka oleh Allah diberikan pahala yang sangat banyak. Masya Allah. Ditingkatkan oleh Allah karunia, fadilah daripada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mensyukuri. Artinya apa? Dengan modal yang 3 dalam Fatir 29 tadi, membaca Al-Qur'an, Dengan sholat. memberikan sholat, Sedekah. banyak bersedekah, orang tadi pahala yang dilimpah ruahkan oleh Allah. Amin. Iya, Ma. Amin. ya Apalagi Allah. harkat derajat kita naik di hadapan Allah, kehormatan wibawa semuanya naik di hadapan Allah, Amin. bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah. Dan Allah innahu ghafurun syakur, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sekarang begini, kalau kita melakukan sesuatu oleh orang dibilang, ya Allah terima kasih, tanda syukur bukan? Syukur. Syukur. Kita yang dibilang terima kasih senang nggak? Senang banget. Ma. Baru oleh manusia. Apalagi Allah yang mengatakan, Ya Allah. innallaha ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun, Allah mensyukuri nikmat. Sekarang begini, hitung deh. Ibadah kita dengan nikmat karunia dari Allah banyakkan mana? Nikmatnya. Nikmat. Sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kan menghitung nikmat Allah nggak akan terhitung. Enggak akan, Ma. Berapa banyak? Nggak usah jauh dari melek mata. Coba Bisa melek bagus. kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yang namanya oksigen nyari dulu. Nah, tuh dia. Tiap tuh. hari keburu mati. Sekarang Iya, ada Ma. tabung berebutan mah oksigen Gratis. kurang. Kan, ya Allah. Sekarang orang sakit tabung aja berebutan. Yang tadinya 900.000, ada orang beli 10 tabung, Ya dijual Allah. 5 juta. Astagfirullah. Bukannya nolongin orang, nyusahin orang. Pusing. Tuh, dibilang terima kasih sama manusia aja udah bahagia. Iya, iya. Apalagi oleh Allah. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.